Tahun 1987, pasca badai besar di Inggris, Cora Aitken memutuskan untuk mendaftarkan nama putranya di sertifikat kelahiran. Suaminya Gordon bersikeras menamai bayinya dengan namanya sesuai tradisi keluarga, namun Cora merasa ragu. Cerita kemudian membentang selama 35 tahun berupa 3 versi alternatif nama si bayi, Gordon, Bear, dan Julian. Bergantian dari kehidupan 3 nama tersebut yang dibentuk oleh nama pilihan Cora di menit-menit terakhir. Melalui perjalanan emosional yang mendalam hingga tahun 2022, The Names mengeksplorasi tema identitas, beban ekspektasi orang tua, kekerasan rumah tangga, ikatan keluarga yang rumit, dan kemungkinan rekonsiliasi keluarga yang menyentuh. Halo teman-teman pencinta buku, saya Dipi, educator dan Periplus Bandung Ambassador. Di episode ini, saya akan membagikan review dan insight sebuah buku yang mendapat predikat The Instant Sunday Times Bestseller, chosen as a Sunday Times Daily Mail Read Prima Stylish and Evening Standard Book of 2025. A Read with Jenna Book Club Pick, an instant New York Times bestseller, long listed for the Andrew Carnegie Medal. Buku ini berjudul The Names, ditulis oleh Florence Knapp. The Names masuk ke dalam kategori buku contemporary fiction. Buku ini diterbitkan oleh Orion Publishing tahun 2026 dengan tebal buku 352 halaman, harganya Rp345.000, harga sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi pastikan teman-teman pencinta buku selalu cek website Periplus dan akun Instagram Periplus Bandung. Florence Knapp sebelumnya menulis buku non-fiksi tentang metode pembuatan selimut berusia berabad-abad dan berkontribusi pada sebuah buku untuk Museum V&A. The Names adalah novel debut Florence dan akan diterbitkan dalam lebih dari 30 bahasa. The Names adalah eksplorasi yang memukau tentang bagaimana satu kata, sebuah nama, dapat menentukan arah hidup seseorang dan membentuk takdir sebuah keluarga selama beberapa generasi. Namun dari alur 3 cerita yang disajikan, saya juga meyakini bahwa hidup merupakan buah dari keputusan dan tindakan yang diambil. Seperti halnya Gordon yang kemudian bisa menyadari apa yang dia perbuat dan membalikan keadaan sehingga akhir menjadi baik. Buat saya pribadi, teman-teman pencinta buku, yang paling saya sukai dari buku ini adalah format non-linearnya dan ide cerita. Buku ini saya rekomendasikan untuk penggemar fiksi sastra yang mendalam dan pembaca yang menyukai cerita tentang perkembangan karakter yang emosional dan eksplorasi hubungan manusia yang kompleks. Untuk trigger warningnya, ada ketegangan domestik, manipulasi emosional, kekerasan rumah tangga, krisis identitas, gay, dan trauma duka. Florence menggunakan prosa yang mendalam dan menyentuh emosi. Buku ini mengangkat tema identitas, kekuatan sebuah nama, trauma hubungan manipulatif, rahasia keluarga, dan beratnya ekspektasi orang tua. Tokoh-tokoh dalam buku ini multidimensi. Tokoh Cora menjadi jantung cerita, penuh kasih, tapi dia terjebak dalam keputusannya sendiri. Tokoh Gordon, sang ayah, adalah karakter yang kuat dengan prinsip tradisi, tapi terasa berjarak bagi anggota keluarganya. Dia juga kejam. Maya, putri tertua yang kreatif, di salah satu versi kehidupan dia juga mengalami trauma yang besar karena tindakan kekerasan ayahnya. Bear, pria yang penuh kasih. Ada Julian yang memiliki keraguan dan kekhawatiran dirinya akan jadi seperti ayahnya yang jahat. Dan Gordon, si putra yang menyadari kesalahannya ketika dewasa. The Names menggunakan struktur non-linear yang dibagi berdasarkan tahun-tahun krusial, 1987, 1994, 2001, dan seterusnya. Dan juga menggunakan sudut pandang karakter. Inciting incident, pemicu, terjadi ketika Cora sang ibu membuat keputusan untuk menamai putranya di sertifikat kelahiran. Alur ini membangun rising action melalui konsekuensi jangka panjang dari nama tersebut yang menciptakan versi dinamika keluarga mereka. Kisah kehidupan Bear, Gordon, dan Julian.
Konflik utama dalam buku ini adalah manusia versus manusia dan manusia versus dirinya sendiri. Untuk konflik interpersonal misalnya, Gordon mewakili tradisi dan harapan keluarga yang kaku, sementara Cora mewakili keinginannya untuk memberikan identitas yang unik dan bebas bagi anaknya, serta tidak mengulang takdir generasi suaminya yang kelam. Konflik internal misalnya Bear dan Julian yang berjuang dengan krisis identitas. Sementara itu, Maya juga berhadapan dengan ketakutan karena trauma kekerasan sang ayah dan cemas karena ketertarikan seksualnya yang berbeda. Buku ini menggunakan sudut pandang orang ketiga terbatas yang berganti-ganti, multiple POVs antara Cora, Gordon, Maya, Bear, dan Julian. Penggunaan banyak perspektif ini sangat efektif untuk menunjukkan bagaimana satu keputusan tunggal mempengaruhi setiap anggota keluarga secara berbeda. Misalnya, saya dapat merasakan kekecewaan, kemarahan, dan sumber kekerasan Gordon melalui matanya sendiri, sekaligus memahami ketakutan dan harapan Cora dari sudut pandangnya. Nah, ini menciptakan ambiguitas moral yang kaya. Buku ini menggunakan latar waktu yang membentang luas dari tahun 1987 hingga 2022, mencakup beberapa dekade perjalanan keluarga. Latar tempatnya berpindah antara suasana domestik yang intim di Inggris hingga momen-momen di ruang publik seperti kantor registrasi atau galeri seni. Latar cerita dalam buku The Names disajikan secara detail. Florence menggunakan latar untuk membangun suasana hati, memengaruhi perilaku karakter, dan juga memperdalam tema identitas serta rahasia keluarga. Misalnya, Florence memberikan detail lokasi yang kaya untuk membuat lingkungan terasa otentik dan mendalam. Beberapa tempat yang dideskripsikan, misalnya detail area seperti dapur dan ruang bayi, suasana perkotaan, dan lain-lain. Rinciannya membangun atmosfer, misalnya suara denting logam di dapur atau suasana kantor registrasi saat Cora mendaftarkan nama anaknya. Buku ini ditutup dengan resolve ending di bagian epilog tahun 2022. Akhir cerita memberikan katarsis emosional, pelepasan emosi saat rahasia-rahasia lama terungkap dan karakter-karakter mencapai pemahaman baru tentang cinta, pengampunan, bahwa keluarga tetap terikat meskipun ada perpecahan identitas di masa lalu. Buku ini membawa perspektif pada genre fiksi keluarga dengan memfokuskan seluruh narasi pada dampak psikologis dari sebuah nama. The Names menurut saya memiliki kekuatan pada eksplorasi tema identitas melalui kekuatan sebuah nama ini. Cerita ini menyoroti bagaimana satu keputusan tunggal memberikan nama memiliki kekuatan untuk memformalkan akan jadi siapa seseorang di masa depan. Fokus psikologis pada dampak dari sebuah label memberikan perspektif baru dalam genre saga keluarga. Selain itu, penggunaan beberapa POV adalah salah satu kekuatan teknis buku ini. Struktur ini memberikan visi multidimensi, di mana kita, pembaca, mendapatkan pandangan yang lebih kaya dan beraneka ragam tentang bagaimana satu peristiwa memengaruhi setiap anggota keluarga secara berbeda. Hal ini membangun kompleksitas dengan menunjukkan interpretasi yang berbeda atas rahasia yang sama, menciptakan empati juga bahkan untuk karakter yang sulit disukai seperti Gordon sang ayah. Buku ini menggunakan struktur kronologis yang melompat setiap 7 tahun, 1987, 1994, 2001, 2008, 2015, dan 2022. Struktur ini menarik dan efektif karena menunjukkan efek domino, di mana saya langsung melihat konsekuensi jangka panjang dari konflik masa lalu tanpa perlu narasi yang bertele-tele. Lompatan waktu ini menjaga momentum cerita juga dan rasa ingin tahu saya tentang pertumbuhan karakter. Lompatan waktu yang besar juga memungkinkan kita pembaca untuk melihat transformasi karakter secara drastis dari bayi sampai anak-anak, lalu remaja hingga dewasa. Hal ini memperdalam empati karena saya merasa seperti tumbuh bersama tokohnya, melihat mereka berjuang dengan krisis identitas yang sama selama bertahun-tahun.
Menurut saya buku ini juga punya sisi kelemahan, misalnya resiko fragmentasi, terpecah-pecah akibat struktur plotnya yang non-linear tersebut. Kronologis yang melompat setiap 7 tahun dengan 3 versi kisah kehidupan punya resiko membuat narasi terasa terputus-putus dan bisa membingungkan pembaca kalau transisinya tidak dirasakan lancar. Pembaca juga mungkin merasa kehilangan momentum emosional saat cerita tiba-tiba melompat ke dekade berikutnya. Penggunaan beberapa POV yang bergantian antara Cora, Gordon, Maya, dan Julian terlalu banyak perspektif beresiko memecah kedekatan emosional antara pembaca dengan tokoh utama jika tidak dikelola dengan sangat hati-hati. Adanya tokoh dengan karakter yang sulit disukai seperti Gordon, sang ayah, karakter yang kurang simpatik atau sulit memicu empati dapat menjadi hambatan bagi pembaca untuk tetap mau mengikuti perjalanan karakter tersebut. Untuk pembaca yang ingin tahu lebih banyak tentang cerita ini, silakan baca bukunya, The Names. Membaca buku ini memberikan serangkaian wawasan mendalam mengenai keputusan masa lalu yang membentuk takdir masa depan. Tindakan yang tampak sederhana di masa lalu, seperti pemberian sebuah nama, memiliki kekuatan untuk memformalkan jadi siapa seseorang di masa depan. Pembaca juga mendapatkan wawasan tentang kerentanan emosional orang tua melalui karakter Cora yang terus-menerus mempertanyakan apakah dia sudah melakukan langkah yang benar dalam membesarkan anaknya. Wawasan ini sangat relevan karena menyentuh ketakutan terdalam setiap orang tua tentang dampak jangka panjang dari pilihan mereka. Satu pembelajaran juga yang bisa dipetik adalah tentang kekerasan domestik oleh pasangan yang manipulatif. Apa yang Gordon lakukan pada Cora dapat menjadi rambu-rambu untuk tiap wanita dalam memilih pasangan, dan tindakan Cora juga sangat penting direnungkan. Wawasan-wawasan ini menjadikan The Names bukan sekadar saga keluarga biasa, melainkan sebuah studi mendalam tentang psikologi manusia dan kompleksitas domestik keluarga. Saya suka buku ini karena ditulis dengan indah, membuat penasaran, formatnya menarik, menggugah pikiran, ada refleksi tentang pilihan, ceritanya juga memilukan, penuh harapan, mendalam, menghantui, dan mengharukan. Tentu saja opini pembaca bisa berbeda, ulasan buku ini memang bersifat subjektif, namun semoga tetap bermanfaat. Teman-teman book lover, terima kasih sudah menyimak episode The Names hingga selesai. Ingat untuk subscribe, follow, like, dan share konten ini. Mari berteman di Instagram DPDIV Official, YouTube DPDIV Official, TikTok DPDIV Official. Sampai ketemu lagi di episode Book Review plus Insight selanjutnya. Tetaplah membaca karena membaca membuka jendela dunia. Let's encourage each other to shape a better future through education and book recommendation. Bye-bye.